Selamat datang para pencari film. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk merangkum sebuah series film berjudul La Brea. Season pertama full episode akan menceritakan tentang kisah seorang wanita dan putranya yang terjebak di dalam sinkhole yang ternyata merupakan sebuah portal waktu di zaman prasejarah. Namun ia tidak terjebak sendiri, banyak korban yang jatuh ke dalam sinkhole tersebut yang diperkirakan berada di 10.000 tahun sebelum Masehi. Petualangan pun dimulai untuk bertahan hidup sekaligus untuk mencari jalan pulang ke masa depan. Yoweslah, daripada kelamaan, langsung saja kita gas ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu saya mengingatkan untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Selamat menyaksikan. Film dibuka dengan berlatar di jalan raya kota Los Angeles, yang dimana sedang terjadi kemacetan panjang di sana. Di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang ibu bernama Ivy dan kedua anaknya bernama Josh dan Izzy. Kemacetan ini membuat Ivy telat mengantarkan kedua anaknya ke sekolah. Tak lama temannya pun ikut terjebak macet. Dia bernama Riley dan ayahnya Sam. Namun Ivy merasakan keanehan yang dimana tanah mulai bergetar dan tiba-tiba jalan mulai ambles. Ivy pun dengan segera menghindar dari sana. Namun sial, mobilnya menabrak mobil lain, yang kemudian Ivy dan kedua anaknya pun berlari sekuat tenaga menghindari amblasnya jalan yang mulai meluas. Tetapi sayang, Josh dan Ivy tidak begitu cepat berlari, yang dimana mereka berdua pun ikut terjatuh. Izzy pun berusaha menarik tangan sang ibu. Namun di sisi lain sang ibu lebih memprioritaskan anaknya, yang kemudian ia melepaskan genggaman tangan Izzy. Ia pun terjatuh bersama dengan anaknya. Sementara itu di tempat lain, sang ayah mereka yang bernama Gavin sedang memperhatikan foto bersama istri dan anaknya. Tetapi tiba-tiba ia merasakan pusing yang kemudian muncul penglihatan ke suatu tempat yang mana ia seperti melihat batu besar dan juga burung sedang bertengger. Tak ambil pusing soal itu, Gavin pun segera bergegas melakukan interview kerja sebagai seorang pilot. Diketahui profesi Gavin ialah seorang pilot, namun sudah 3 tahun terakhir ini menjadi pengangguran. Saat interview berlangsung, sayangnya ia ditolak karena satu hal, yakni Gavin sering melihat hal-hal aneh, seperti bayangan yang mana kondisi ini membuatnya tidak fokus seperti yang pernah ia alami saat mengemudikan pesawatnya di Mojave 3 tahun yang lalu, sampai ia mengalami kecelakaan. Tak lama ia melihat kabar berita di televisi yang mengabarkan amblasnya jalan di kota Los Angeles. Ia pun teringat jika istri dan kedua anaknya sedang berada di sana. Dengan cepat Gavin lalu menyusul mereka. Tibalah Gavin ke TKP yang seketika itu langsung memeluk sang anak untuk menenangkannya. Namun tiba-tiba segerombolan burung keluar dari lubang tersebut. Hal ini sontak membuat mereka terheran-heran, dan faktanya burung tersebut sama seperti di penglihatan Gavin. Di tempat lain, rupanya Ivy masih hidup, yang ternyata ia terpental ke dimensi waktu yang berbeda melalui cahaya hijau mirip seperti aurora. Ia pun terbangun dan tergeletak di samping batu dengan cap tangan. Ivy yang kebingungan pun mencoba berjalan mencari tahu tempat itu. Tapi di sisi lain, kalungnya tak sengaja terlepas. Ia pun tak menyadarinya dan pergi begitu saja untuk mencari putranya. Setelah berjalan agak jauh, ia bertemu dengan Tai, bukan yang berwarna kuning. Dengan ketakutan, Tai malah menodongkan pistolnya yang dikira Ivy adalah ancaman. Namun setelah mengetahui jika Ivy adalah manusia, ia pun meminta maaf. Di sini Ivy melihat kepulan asap. Dengan cepat ia pun berlari menuju ke sana, yang ternyata semua orang terjatuh di sana. Dan akhirnya ia menemukan putranya, yakni Josh. Temannya pun datang yang bernama Riley beserta ayahnya, yakni Sam. Di sini juga ada Mary, Scott, Tony, dan Billy. Ivy pun bertanya mengenai tempat ini, namun mereka juga tidak tahu. Sam kemudian menyuruh semuanya untuk mencari makanan yang tersisa, karena sebentar lagi malam tiba. Alih-alih menemukan makanan, Riley dan Scott malah menemukan narkoba yang sangat banyak di dalam mobil.
mengingat pasti ada pengedar yang mana dia adalah orang yang sangat berbahaya. Mereka pun merahasiakannya dan pura-pura tidak tahu. Di sisi lain, Ivy dan Josh menemukan mayat di dalam mobil. Namun tiba-tiba datanglah satu serigala liar yang kemudian menyerang mereka berdua. Mereka pun berlari sekuat tenaga. Namun sayang, Josh harus terkena terkaman serigala itu. Ivy yang melihatnya pun dengan segera menghantamkan kayu ke kepala serigala tersebut, yang rupanya tidak berefek apa-apa. Tetapi Tai datang tepat waktu dan langsung menembak serigala yang hendak menerkam mereka. Namun tak hanya itu, datang satu serigala lagi yang hampir menyerang Riley. Sam pun berhasil mengalihkan perhatiannya. Tetapi ada satu pria yang diterkam di saat akan menyelamatkan putrinya. Dia pun sampai di bawah serigala itu. Di sisi lain, Josh mengalami pendarahan hebat akibat terkaman serigala tersebut. Sehingga Sam sebagai seorang dokter, dia pun mencoba mengobatinya. Yang karena alat medis tidak ada sama sekali, Sam pun menyuruh mereka untuk mencarinya. Untungnya Ivy melihat ada ambulan, namun sedikit jauh dari tempat ini. Alhasil Sam dan Ivy pun terpaksa harus mencari ambulan tersebut. Sedangkan Riley ditugaskan untuk menjaga Josh dikala mereka mencari obat. Di tempat lain, kita akan diperkenalkan dengan Dr. Sofia. Dan yang ini bernama Markman, atau kita sebut saja Maman biar lebih mudah. Dr. Sofia pun mengabarkan ke semua orang untuk tetap waspada dan menjelaskan jika tim tentara akan segera mencari para korban. Tak lama mereka pun mengirimkan drone ke dalam lubang sinkhole. Di sana mereka menemukan cahaya hijau yang ketika drone itu sudah masuk, sinyal koneksinya pun langsung menghilang. Mereka pun dibuat terheran-heran dengan keanehan ini, yang ternyata bukan hanya terjadi sekali, namun sudah beberapa kali di tempat yang berbeda dengan kasus yang sama. Sedangkan di luar sana, Gavin kembali melihat kilasan-kilasan yang ketika itu ia melihat sepintas jika Ivy masih hidup di bawah sana. Selain itu, Gavin juga melihat batu dengan cap tangan. Dari sini Gavin menyadari jika apa yang dilihat selama ini adalah nyata, sama persis seperti burung-burung yang dia lihat sebelumnya. Dengan begitu, Gavin berinisiatif menawarkan bantuan untuk mencari informasi dari lubang tersebut. Tetapi sialnya para petugas tidak mengizinkannya. Lagi-lagi Gavin merasa pusing. Ia lalu melihat drone yang tadi dikirim Dr. Sofia itu terjatuh di tempat yang sama seperti di penglihatannya, yang dimana Gavin juga melihat nomor seri drone tersebut. Kebetulan Dr. Sofia bersama Maman sedang berada di sana. Gavin pun menceritakan apa yang dilihatnya adalah nyata, namun justru Gavin dianggap berhalusinasi. Tetapi ketika Gavin menyebutkan nomor seri drone itu, Dr. Sofia pun dibuat keheranan bagaimana dia bisa tahu. I saw your drone down there. Sir, 9300NN. Could have survived that fall. How the hell could he have known that? I don't. Singkat cerita, Gavin pun sampai ke rumahnya yang ketiga itu. Ia langsung mencari foto bersama istrinya, yang mana di dalam foto tersebut terdapat batu dengan simbol tangan yang sama persis seperti di penglihatannya. Namun di samping itu, bukan hanya orang lain yang tidak mempercayai penglihatan Gavin. Bahkan keluarganya pun menganggap jika penglihatannya tidak nyata. Tapi Gavin yang dibuat penasaran pun tidak menghiraukan perkataan mereka, yang kemudian mencari tahu apa rahasia di balik batu bersimbol tangan tersebut. Tibalah Gavin di tempat batu yang dimaksud. Seketika itu ia langsung menggali tanah di samping batu bercap tangan tersebut. Tak lama kemudian Izzy datang bersama dengan bibinya, yang kemudian menyuruh sang ayah untuk berhenti melakukannya. Namun di sini si ayah menemukan kalung dengan bandul cincin yang sama persis dipakai sang ibu. Dan faktanya, Ivy tak sengaja meninggalkan kalungnya tepat di samping batu cap tangan itu. Izzy yang mengetahuinya pun dibuat bingung kenapa kalung ibunya bisa berada di sini. Mulai saat itu Gavin pun semakin yakin jika istrinya masih hidup. Is that possible? I don't know. You think this happened to me? It's been leading up to this. Mom and Josh are alive. I'm gonna find them. Kembali ke Josh yang saat ini sedang kedinginan. Riley pun berusaha menghangatkannya dengan memeluknya. Tak lama datang Scott yang menawarkan baju hangat dan meminta bergantian menjaganya. Di sisi lain, Mary nampak sedang menyalakan flare dengan berharap ada orang lain di luar sana yang bisa membantunya. Dan benar saja terdapat seseorang yang sedang memperhatikan mereka semua, yang jika dilihat, dia memiliki simbol cap telapak tangan sama seperti di batu tersebut. Cerita berganti di tempat lain.
Setelah berjalan agak jauh, Ivy dan kawan-kawan pun berhasil menemukan mobil ambulan yang dimaksud. Mereka lalu mengambil alat medis dan obat-obatan yang diperlukan. Dengan begitu, mereka sesegera mungkin untuk kembali pulang mengingat hari sudah malam. Namun tak disangka di saat mereka akan pulang, tiba-tiba ada harimau bergigi panjang yang datang tak diundang. Mereka pun segera berlari. Namun si harimau yang melihatnya langsung melompat dan akan menerkam Tai. Dengan sigap Tai berhasil menembak harimau itu sampai modar. Namun ancaman kembali datang ketika ada satu harimau lagi yang menghampiri mereka. Tanpa pikir panjang mereka pun berlari secepat mungkin. Sampai di tebing batu mereka lalu bersembunyi di baliknya. Untungnya si harimau tidak melihatnya. Dari kejadian ini sedikit membuat mereka kebingungan. Bagaimana bisa harimau bergigi panjang yang seharusnya sudah punah bisa ada di sini? Sementara itu di sisi lain ternyata luka Joe semakin parah tatkala infeksinya semakin cepat menyebar. Riley pun mencoba membuat tanda dengan melingkarinya untuk mengetahui seberapa besar infeksi yang ditimbulkan. Kembali ke Ivy yang kali ini mereka sudah naik ke atas tebing. Tetapi baru saja berjalan alangkah membagongkannya ketika si harimau masih berada di situ yang langsung akan menerkam Sam. Dan tiba-tiba kini Ivy dan Tai pun berlari menghindari harimau tersebut. Namun setelah dilihat si harimau tentunya lebih cepat dibandingkan mereka, yang alhasil mereka pun sampai terpojok. Dan ketika sudah pasrah akan diterkam, keberuntungan pun datang saat si harimau malah masuk ke perangkap yang seperti dibuat oleh manusia. Keesokannya setelah Gavin menemukan kalung istrinya, ia kemudian menemui Dr. Sen untuk memintanya menguji usia kalung tersebut. Dr. Sen pun sempat menolak, namun Gavin terus memohon kepadanya demi keluarga cemara yang sangat ia sayangi. Dr. Sen akhirnya bersedia membantu Gavin. Tetapi di saat yang bersamaan, mata-mata si Maman sedang memantau Gavin karena ia seringkali bertindak tanpa izin darinya. Mengingat mereka sekarang ini berada di masa lalu, tak ayal jika teknologi belum ada dan yang pasti, mereka dilanda kegabutan apalagi listrik yang terbatas membuat HP mereka lowbat parah, yang ketika itu Mary pun kesulitan mengecas ponselnya. Namun secara tidak sengaja ia menemukan mobil milik putranya yang di saat mengeceknya ternyata itu adalah mobil yang berisi narkoboy. Mengetahui hal itu ia pun segera mencari putranya. Di saat bertanya kepada dua gadis ini yang bernama Veronica dan adiknya yakni Lily, Veronica malah meminta Mary untuk menjaga Lily sebentar. Sementara ia akan mencari mayat sang ayah yang telah digondol serigala yang kemarin menyerang mereka. Di sisi lain Ivy berhasil menemukan Sam yang sudah tergeletak tak berdaya akibat jatuh dari tebing. Ivy dan Tai pun mencoba menggendongnya, walaupun Sam terpaksa merasakan sakit yang cukup parah. Secara bersamaan Riley pun mengkhawatirkan ayahnya, yang pada saat itu ia hanya bisa menatap foto sang ayah. Tetapi di saat yang tidak tepat sama sekali, Scott yang kebelet berak malah meminta Lily untuk menemaninya. Tentu saja Riley menolak. Yang tak lama kemudian Veronica datang akan meminjam skop yang akan dia gunakan mengubur ayahnya. Dengan cerdiknya Riley meminta Scott untuk membantunya. Scott pun tak punya pilihan lain daripada kentut berdahaknya tiba-tiba datang. Sampai di tengah pencarian, kita akan melihat bagaimana si Scott ini sangat cerdas, yang dimana ia bisa mencari jejak yang ditinggalkan serigala tersebut. Sementara itu Sam sepertinya sudah tidak kuat lagi melanjutkan perjalanannya. Ia lalu meminta Ivy untuk pulang sendiri karena ditakutkan luka Joe semakin parah. Sam pun tak lupa memberi tutorial gimana cara menangani lukanya. Ia pun segera pergi, sedangkan Sam tetap ditemani Tai. Tak lama kemudian Ivy pun akhirnya sampai yang seketika itu langsung memberikan obat yang dianjurkan Sam. Mary yang gak sabar nungguin Veronica, kemudian menitipkan Lily kepada Tony dan Billy, yang jika dilihat mereka sangat baik ketika bisa menghibur Lily, yang notabene seorang pendiam.
Sementara itu Mary lalu pergi untuk mencari putranya. Anak buah yang ditugaskan Maman pun melaporkan tindakan yang dilakukan oleh Gavin. Maman kemudian menyuruh mereka untuk membawa Gavin ke kantor. Beralih ke Gavin, untuk kesekian kalinya ia melihat bayangan sang istri yang sedang berlari di sebuah hutan. Di samping itu Izzy dan bibinya pun mencoba menenangkannya. Tak lama kemudian ia menerima telepon dari Dr. Sen yang sudah berhasil menguji kalung istrinya. Tetapi ketika ia akan berangkat, Gavin dijemput paksa sama anak buah Maman. Mr. Harris, we're from Homeland Security. You need to come with us. Get in the vehicle or I'll put you in it. Don't worry, they're from DHS. Josh pun alhamdulillah sudah mulai membaik. Di sisi lain Riley menanyakan kepada ayahnya kenapa belum juga sampai. Di sini Ivy dengan terpaksa memberitahu jika ayahnya jatuh dari tebing dan sekarang ini masih berada di dalam hutan karena tidak bisa berjalan. Riley pun seketika syok dengan tindakan Ivy yang malah meninggalkan ayahnya. Namun Sam dan Ty tidak menyerah menunggu begitu saja. Mereka pun mencoba berjalan pelan-pelan, walaupun Ty sebenarnya sudah tidak sanggup menggendong Sam sendirian. Beruntungnya ada seseorang yang datang. Dia bernama Lucas, yang kemudian membantu menggendong Sam. Sementara itu Veronica belum juga bisa menemukan jasad ayahnya, yang kemudian Scott menyuruhnya untuk pulang saja. Namun ketika itu Scott melihat ada kawanan unta yang hendak minum di sungai kotor. Ia pun mencegahnya. Dan di sana secara tidak sengaja Veronica melihat jasad ayahnya. Namun yang menarik adalah ketika di samping jasadnya ada susunan batu yang membentuk telapak tangan. Dari sini mereka menyadari jika ada manusia lain yang hidup di dekat tempat mereka terjatuh. I have to bury him. Setelah mengubur ayahnya, Veronica dan Scott lalu kembali pulang, yang kemudian memberitahu Riley jika sekarang ini mereka masih berada di Los Angeles, tetapi berada di masa lalu. Setelah Scott melihat unta, yang jika dilihat dari buku sejarah, maka unta tersebut hidup 10.000 tahun sebelum Masehi di Los Angeles ini. Tapi tetap saja Riley belum bisa mencerna opini dari Scott. Secara bersamaan Sam pun sudah tiba, yang kemudian Riley pun dengan sangat senang langsung memeluk sang ayah. Dan ya, Lucas merupakan anaknya Mary. Namun Lucas terlihat cuek, yang dimana ada problem keluarga yang membuat Lucas seperti membenci ibunya. Kembali ke masa sekarang, rupanya Maman sudah mengetahui hasil dari pengujian usia kalung milik Gavin, yang ternyata sudah berusia 10.000 tahun sebelum Masehi. Hal ini membuat pengakuan Gavin selama ini sedikit dipercaya oleh mereka, yang kemudian Maman dan Dr. Sofia berencana untuk mengirimkan pasukan penyelamat yang akan masuk ke dalam lubang sinkhole tersebut, dan tugas dari Gavin untuk memandu si pilot. Dalam keadaan terbatasnya makanan, mereka pun harus rela berbagi kepada yang lain agar pembagian bisa merata. Tetapi tetap saja ada manusia-manusia serakah yang mencoba mengambil lebih dari jatah yang diberikan. Namun di saat-saat pembagian sembako, tiba-tiba mereka kedatangan kukang raksasa yang alhasil membuat mereka ketakutan dan berbondong-bondong mencari tempat yang aman. Ternyata si kukang menginginkan makanannya, yang ketika itu makanan tersebut seketika habis dimakan kukang, yang setelah habis, kukang pun pergi begitu saja. Kemudian Scott pun semakin yakin jika mereka terlempar ke masa lalu melalui cahaya hijau dari langit di atas mereka. Dengan kondisi makanan yang sudah habis, Ivy pun menyuruh mereka semua untuk berburu agar bisa bertahan hidup. That thing ate all our food. And we're gonna try and find a way. We need to hunt. Di sisi lain, Gavin menemui Dr. Sofia yang sedang mempersiapkan pesawat dari regu penyelamat, yang kemudian Gavin menyarankan sahabatnya yang bernama Levi agar ditunjuk sebagai pilot yang akan menjadi regu penyelamat. Kebetulan juga Levi ada di daftar calon regu penyelamat, yang seketika itu Dr. Sofia langsung menghubungi Levi. Singkat cerita, Levi pun segera berangkat ke Los Angeles. Di saat yang bersamaan, Levi pun teringat terakhir kali ia berpamitan kepada Gavin untuk pergi ke Jerman dengan alasan dia akan dipindahkan ke sana, yang mana kepindahannya itu tidak tepat mengingat secara bersamaan Izzy sedang dalam tahap pemulihan sehabis mengalami kecelakaan. Dan Levi yang diminta membantunya pun malah harus pergi
Di sini Gavin pun merasa kecewa dengan keputusannya. Namun di sisi lain Levi sudah tidak kuat menghadapi pertengkaran yang sering terjadi di antara Gavin dan istrinya. Sebagai seorang sahabat, ia pun memberi saran kepada Gavin untuk berhenti meyakini penglihatannya yang telah membuat istrinya ketakutan. Namun saran itu membuat Gavin jengkel, yang dimana penglihatannya itu timbul secara tiba-tiba dan tidak bisa dihandle sendiri. Setelah beberapa saat, tibalah Levi di bandara, yang ketika itu disambut hangat oleh Gavin. Tak lupa menanyakan kabar Izzy. Ia juga seperti tak percaya jika yang dilihat Gavin selama ini adalah nyata. Dokter Sofia pun langsung mengajak Levi untuk melakukan briefing sebelum berangkat. Said that you were going to be able to help locate that place that you've been seeing. It's real. I'm trying to wrap my head around it all morning. Let's get to it. Di tempat yang berbeda, rupanya Ivy dan Tai sudah berada di dalam hutan untuk berburu kelinci. Terlihat di sini Ivy sedang membuat jebakan dari hasil ilmu pramukanya. Sementara itu Lucas pun juga demikian, namun si ibu nampaknya ingin ikut berburu bersamanya. Lucas sebenarnya tidak mau, tetapi karena ini di dalam hutan yang sangat berbahaya, terpaksa ia pun membolehkan ibunya ikut bersamanya. Lucas lalu menunjukkan lubang jebakan yang waktu itu menjebak si harimau. Dan nampak di sini kalau harimau itu sudah hilang dan tertutup kembali, yang kemudian Lucas mengira jika ada orang lain selain mereka. Ia pun berniat menjadi pembuat jebakan tersebut. Di sisi lain rupanya Ivy berhasil menangkap satu kelinci. Namun tiba-tiba ada beruang datang tak diundang, yang seketika itu membuat mereka panik. Walaupun Tai menyarankan untuk diam saja, tapi itu merupakan ide buruk karena bau mereka akan tercium oleh si beruang. Oleh karena itu mereka pun segera berlari menjauh dari si beruang yang langsung mengejar mereka. Ketika sudah jauh, mereka kemudian berlindung di sebuah gua. Walaupun sudah merasa aman, tetapi akibat diserang beruang, pintu gua pun sampai tertutup oleh bebatuan. Sementara itu Sam menyuruh Riley untuk mengambil cairan yang ada di dalam tubuhnya, yang mana itu diakibatkan jatuhnya dari tebing. Walaupun dulunya Riley pernah kuliah di jurusan kedokteran, tetapi karena ia keluar, Riley yang tak punya keahlian di bidang medis pun takut, mengingat jika gagal, maka akan berakibat fatal. Namun di sini ayahnya akan memberikan arahan pada saat operasi dilakukan. Maka dari itu si ayah meminta untuk mencarikan obat bius kalau ada. Riley pun kemudian meminta bantuan kepada Josh dan Scott untuk mencarikan obat bius. Dad's back right away. He'll be paralyzed. So I need an anesthetic, something to numb the, like alcohol. We'll search the cars. Find some. There has to be something we can use. Tak lama kemudian mereka kembali, bukan dengan obat bius, melainkan membawa narkoboy karena sulit mendapatkan obat bius. Narkoboy berjenis heroin tersebut memang bisa meredakan nyeri yang ditimbulkan. Dengan segera Riley pun memulai operasinya. Namun sebelum itu sang ayah memberikan arahan untuk mengoperasinya. Tetapi belum juga selesai, sang ayah sudah dibuat tertidur akibat efek dari narkoboynya. Dengan terpaksa Riley pun melakukan operasi dengan modal sing penting yakin. Ia pun pelan-pelan memasukkan suntikan tersebut, yang dimana percobaan pertamanya belum berhasil. Dan ketika percobaan kedua, alhamdulillah ia berhasil menyedot cairan yang dimaksud sang ayah. Setelah beberapa saat, Sam pun terbangun dan merasakan tubuhnya sudah lebih baik ketimbang sebelumnya. Try to move your toes. Come on. They're moving. Kembali ke Ivy yang sekarang ini terjebak di dalam gua. Mereka pun mencoba untuk mencari jalan lain. Namun tiba-tiba mereka melihat ada cahaya yang ketika mendekatinya, ternyata Lucas dan Mary juga berada di dalam gua tersebut. Karena sudah tak ada lagi jalan keluar, Tai melihat ada air yang mana di atasnya terdapat tanaman ganggang. Itu berarti ada lubang yang membuat sinar matahari bisa masuk ke dalam gua. Di sini Tai pun langsung nyebur ke dalam air. Dan tak lama ia pun kembali ke atas dan memberitahu mereka jika ada satu pintu keluar lagi. Singkat cerita, setelah mereka melewati air tersebut, mereka melihat ada tengkorak manusia modern. Dari sini mereka menyimpulkan jika ada orang yang juga terpental ke masa lalu. Mereka kemudian lanjut mencari jalan keluar. Dan akhirnya ada satu jalan yang ternyata sampai ke atas gua tersebut. Di sini Ivy menemukan jamur yang mana jamur tersebut bisa dimakan.
mereka pun mengambil sebanyak-banyaknya untuk dijadikan makan malam. Sementara itu di tempat Levi, setelah selesai briefing, ia pun segera mengecek pesawatnya. Di sana ia dihampiri Gavin, yang ketika itu Gavin menanyakan apakah dia masih mencintai istrinya yakni Evie. Levi pun dengan berat hati menjawabnya kalau dia masih mencintai Evie. Hal tersebut membuat Gavin sedikit kecewa dengan Levi. Dan faktanya memang ada cinta segitiga antara dua sahabat ini dengan istrinya Gavin. Tiba saat akan berangkat, Gavin menitipkan kalung kepada Levi untuk diberikan kepada Evie. I need you to give her this. You bring my family home. Singkat cerita, malam pun tiba. Evie akhirnya sudah pulang dengan membawa jamur yang tadi diambilnya. Sementara itu Lucas dan Mary tengah berdebat mengenai masalah mereka. Dan terkuak di sini jika yang membuat Lucas membenci ayahnya karena sang ibu sudah membunuh ayahnya, yang kala itu sedang berpartner sebagai pengedar narkoboy. Namun di saat Mary akan menjelaskan yang sebenarnya terjadi, Lucas pun menuding jika Mary akan bercerita bohong. Di sisi lain rupanya Evie tengah duduk sendirian sambil menatap foto keluarganya, yang mana ia sangat menyesal karena kecelakaan Izzy diakibatkan ia lalai, yang ketika itu ia terlambat menjemput Izzy pulang dari sekolah, yang mana Izzy pun terpaksa berboncengan dengan tetangganya. Dan di saat itulah Izzy mengalami kecelakaan sampai kakinya harus diamputasi, yang membuat ia menyesal lagi karena ia terlambat gara-gara sedang jalan sama pria lain yang tak lain adalah Levi. Sangat membagongkan. Perselingkuhan antara sahabat memang rentan terjadi. Tai pun mencoba untuk memberi nasihat agar Evie tidak terlalu menyesali kejadian tersebut, yang mana itu hanya akan menyebabkan psikisnya terganggu. Di detik-detik keberangkatan Levi, Gavin pun memandunya. Namun ketika perlahan Levi masuk ke dalam lubang hijau tersebut, tiba-tiba koneksi sinyal menghilang dan akhirnya Say again, we've got interference. We've lost him. secara bersamaan para warga di masa lalu pun mendengar gemuruh di langit, yang tak lama kemudian muncul pesawat dari cahaya hijau dengan kondisi sebagian terbakar. Ya, Levi pun terpental ke masa lalu, yang mana ia terjatuh di atas pohon. Dan alhamdulillahnya ia masih hidup, yang seketika itu ia pun langsung tersadar. Keesokannya, Evie dan lainnya lalu berniat mencari jatuhnya pesawat semalam. Josh pun nampak akan ikut karena lukanya sudah mulai membaik. Mereka akhirnya bersiap-siap. Namun di sisi lain Scott melihat jika pemilik mobil yang ada narkoboynya itu ternyata adalah milik Lucas, yang dimana ia nampak takut mengingat dia sudah mengubur semua narkoboynya. Dan sialnya ia tidak mengingat tempatnya karena waktu itu sedang teler. Ditambah lagi Lucas pergi dengan membawa pistol. Scott pun takut jika nantinya ia bakal dibunuh sama Lucas. Tiba di dalam hutan, mereka pun menemukan parasut tergantung di atas pohon. Yang ketika itu terdengar suara raungan harimau, namun juga terdengar suara tembakan. Dan ketika mengeceknya, dan ya, itu adalah Levi yang selamat dari jatuhnya pesawat. Evie dan Josh yang melihatnya pun langsung memeluknya. Levi pun menjelaskan jika dia ditugaskan untuk menjemput mereka, tetapi apa daya pesawatnya mengalami kerusakan, yang dimana harapan untuk kembali pulang tidak seperti yang dibayangkan. Sementara itu di sekitar lubang sinkhole yang berada di Los Angeles, tiba-tiba terjadi gempa yang diakibatkan masuknya Levi ke portal waktu. Gavin yang juga merasakan gempa pun terbangun dari tidurnya. Ia dengan segera bergegas menemui Dr. Sofia. Akan tetapi di dalam mobil ia kembali melihat kilasan-kilasan, yang mana melihat Levi selamat dan sedang bersama dengan Evie dan lainnya. Ia pun merasa cukup lega dan segera bergegas pergi. Sesampainya di kantor, rupanya Dr. Sofia tidak berada di sana. Yang di saat itu ia melihat berkas tentang dirinya. Ia juga melihat foto orang-orang yang sedang menyelidiki lubang sinkhole di Mojave, tepat setelah ia mengalami kecelakaan di sana. Tetapi tiba-tiba Maman datang. Ia pun segera menutup bukunya. Maman lalu memberitahu jika Dr. Sofia sedang cuti. Di sini Gavin menjelaskan jika Levi masih hidup menurut penglihatannya.
Ia pun meminta untuk mencari tahu masalah kenapa pesawatnya bisa rusak saat masuk ke dalam cahaya hijau. Namun Maman menolak mentah-mentah pendapat Gavin karena hal tersebut tidak akan membuahkan hasil dan juga efeknya bisa membuat gempa susulan. Setelah Maman pergi, Gavin lalu mengambil berkas-berkas data milik Dr. Sofia. Scott yang ketakutan pun mencoba memberitahu Josh tentang pemilik narkoboy tersebut, yang mana Josh dengan tenangnya menyuruh Scott tutup mulut agar Lucas tidak mengetahuinya. Di sisi lain rupanya Levi mendeteksi adanya pesawat lain yang tidak jauh dari sana. Mereka pun dengan segera pergi mencarinya. Sementara itu Tony yang sedang memperbaiki mobilnya, dia pun dibuat bingung ketika mobilnya tidak kunjung menyala. Secara bersamaan datanglah Ty dan Billy dengan membawa tupai hasil buruan untuk dijadikan sarapan. Di sini Billy yang kecapean pun mencoba untuk beristirahat. Namun seperti yang terlihat di adegan ini, ia terlihat dipantau oleh sesuatu yang misterius. Dan tiba-tiba Veronica yang mencoba melindungi Lily pun terlihat begitu berlebihan ketika ia melarang Lily untuk berbaur dengan yang lain. Entah apa maksudnya, ia sangat membatasi Lily, yang dimana Lily pun sangat kesal dan seketika itu berlari ke dalam hutan. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang mendekat ke arahnya, dan ketika akan berlari, ya, rupanya itu adalah jasad Billy yang terbunuh secara misterius. Tak lama orang-orang pun datang menghampiri Lily yang ketika itu syok berat. Dengan kejadian ini, Sam menyuruh semua orang untuk tidak pergi sendirian dan tetap berada di kerumunan. Sementara itu, ketika Levi dan lainnya akan menyeberangi sungai, mereka tidak ngeh jika bahaya besar sedang mengincar mereka. Ya, sesosok ular besar tiba-tiba muncul di hadapan mereka, yang ketika itu langsung lilit tubuh Lily. Levi pun dengan cepat menyelam ke dalam air dengan hanya bermodalkan pistol. Setelah kejadian itu, Riley pun dibuat sedikit trauma, tapi tidak dengan ular yang bisa berdiri. Mereka akhirnya menemukan pesawat yang ditunggangi Levi sebelumnya. Namun sayangnya pesawat itu mengalami kerusakan yang mana membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperbaikinya, terkecuali jika mengganti onderdilnya. Tak lama Levi pun dibuat terkejut tatkala menerima sinyal lain yang juga berada tak jauh dari mereka. Di tempat yang berbeda ketika Gavin sudah kembali ke rumahnya, ia pun melihat-lihat buku milik Dr. Sofia yang ketika itu bahwa bencana seperti amblesnya jalan tidak hanya sekali melainkan 4 kali sudah terjadi. Di sini ia pun melihat foto seorang wanita bersama Dr. Sofia yang bernama Rebecca. Dan faktanya mereka adalah orang yang ditugaskan untuk menyelidiki lubang tersebut. Dengan begitu Gavin lalu berniat mencari Rebecca. Dan dalam kurun waktu singkat, Izzy berhasil menemukan tempat tinggalnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka pun memutuskan untuk bermalam bersama. Untungnya Levi membawa stok makanan yang cukup banyak. Dengan begitu mereka tidak usah capek-capek harus berburu. Di kala mereka mengobrol, tiba-tiba Riley malah menceritakan bagaimana ia mengoperasi ayahnya dengan menggunakan narkoboy yang ditemukan Scott. Lucas yang mendengar itu berlangsung menatap tajam ke arah Scott. Dan dari sinilah hidup Scott dibuat tidak tenang. Ketika semuanya sudah tertidur, Levi lalu memberitahu kepada Ivy jika penglihatan Gavin semuanya adalah nyata. Yang mana Ivy pun semakin dibuat haru ketika Levi memberikan kalungnya, yang kemudian Levi menjelaskan jika kalung tersebut sudah diuji dan diketahui berumur 10.000 tahun. Dan kali ini ia pun akhirnya percaya dengan Gavin. Hal tersebut membuat Ivy menyesal telah menganggap suaminya itu gila. And he wanted me to give you this. I don't understand. I lost this. Saw it happen and he dug it up. It's all true. I need a minute. Keesokan paginya, Gavin sudah terlihat sampai di rumah Rebecca, yang ketika itu ternyata Dr. Sofia juga berada di sana. Setelah berkenalan, Gavin pun menjelaskan apabila Levi masih hidup. Dia lalu meminta Dr. Sofia agar kembali melanjutkan misinya tersebut.
Namun karena Maman pasti akan mencegahnya, Rebecca punya rencana lain, yakni nekat masuk ke dalam lubang tersebut menggunakan pesawat yang sudah dimodifikasi olehnya agar tidak mengalami kerusakan akibat masuk ke dalam lubang hijau. Dan faktanya, Rebecca ini sudah beberapa kali meneliti lubang hijau tersebut, sehingga ia tahu persis bagaimana cara keluar masuk melalui lubang dimensi tersebut. Dan di sini Rebecca mempercayai Gavin untuk mengemudikan pesawatnya. Sementara itu di tempat yang berbeda, Lily akhirnya memberitahu siapa yang ia temui sebelumnya, yang tidak lain adalah seorang kakek-kakek dengan simbol telapak tangan di punggungnya. It was an old man. He was coming toward me. He had something on his back, a handprint. Bersamaan dengan itu, Levi dan kawan-kawan kembali pergi untuk mencari orang yang telah mengirimkan sinyal tersebut. Namun mereka malah mengarah ke sebuah pemukiman asli penduduk di sana. Dan ternyata asal cap telapak tangan tersebut berasal dari penduduk lokal di sana. Dalam situasi rawan saat ini, Tai mengira jika pengakuan Lily terhadap apa yang dilihat sebelumnya masih ada yang ditutupi. Tai sendiri pun tidak akan memaksa Lily untuk berbicara mengingat Lily adalah anak pendiam. Ia pun mencoba untuk lebih mencairkan suasana dengan cara mengajak Lily bermain baseball, yang ketika itu Lily sangat menikmati permainannya. Namun di saat basa-basi membahas ayahnya Lily, tiba-tiba muka Lily berubah sedih dan langsung meninggalkan Tai. Itu artinya dia sedang tidak baik-baik saja. Balik lagi ke Levi bersama yang lainnya. Mereka pun memutuskan untuk masuk tanpa izin. Dan menariknya, desa itu sangat sepi. Mereka pun dengan mudah bisa leluasa untuk masuk. Setelah itu Ivy masuk ke dalam bangunan dengan cap tangan. Dan ketika sudah masuk, mereka menemukan mayat dengan kondisi sama seperti Eddie. Yang menarik adalah Levi menyadari jika orang itu adalah pasukan penyelamat yang dikirimkan 3 tahun yang lalu pada saat terjadi lubang sinkhole di kota lain, yakni di Mojave, sebelum di Los Angeles. Dan diketahui asal sinyal yang diterima Levi ternyata berasal dari jasad tersebut. Namun di sini Ivy menyadari jika tempat ini baru saja disinggahi, yang kemudian mereka keluar untuk mencari Josh dan yang lainnya. Sementara itu Josh dan Riley menemukan jalan yang malah mengarah keluar. Hal tersebut membuat Ivy mudah menemukan Josh, yang kemudian menyuruh Josh dan Riley untuk segera pergi dari sini. Namun sepertinya sudah terlambat ketika para penduduk desa sudah kembali pulang. Dan akhirnya Josh dan Riley pun dikejar-kejar oleh mereka. Sedangkan Evie dan Livy pun juga demikian. Where are they? Sementara itu Lucas memanfaatkan keadaan ini untuk menanyakan narkoba yang sudah digubur Scott. Namun karena Scott sendiri lupa, ia pun menjawab asal-asalan. Dan seketika itu membuat Lucas naik pitam lalu mengajar Scott. Tetapi tiba-tiba kembali ke Josh yang kali ini mencoba bersembunyi di balik bebatuan. Para penduduk pun sudah semakin mendekatinya. Namun untungnya tiba-tiba terdengar suara trompet yang membuat para penduduk itu kembali ke desa. Sementara itu Levi dan Ivy pun masuk ke dalam rumah yang ternyata terdapat anak-anak. Dan ketika ada penduduk desa yang masuk, si bocah tersebut menyelamatkan mereka dengan mengatakan mereka tidak ada di sini. Dan yang menarik adalah bocil itu berbicara menggunakan bahasa Inggris, yang mana ternyata semua penduduk fasih menggunakan bahasa Inggris. Levi dan Ivy kemudian dibantu sama si bocil keluar melalui pintu rahasia. Sedangkan Lucas dan Scott rupanya diikat di samping jasad tentara tersebut. Di sini mereka mencoba melepaskan ikatannya menggunakan korek api milik Lucas. Dan ketika ikatan Scott sudah terlepas, ia pun malah takut dibunuh setelah melepaskan Lucas. Dengan cerdik Scott lalu memberikan penawaran, jika melepaskannya, maka Lucas tidak boleh membunuhnya. Dan dengan terpaksa, Lucas pun sepakat dengan tawaran Scott. Just promise me if we get out of here, you know me. Are you kidding me? Damn it. Josh dan Riley kemudian menyusul mereka. Dan pada saat akan masuk, Josh menyetel lagu menggunakan ponselnya yang membuat mereka terkecoh.
Dan akhirnya mereka pun bisa bertemu dan sesegera mungkin mencari Levi dan Ivy, yang ternyata saat ini sedang diantarkan sama si bocil menuju ke pintu rahasia, yang ketika mereka akan keluar, tiba-tiba si kakek yang bernama Silas ini memergoki mereka. Dan di saat akan memanahnya, wanita ini menghentikannya, yang kemudian melepaskan mereka. Dia bernama Para. Dan faktanya, Silas inilah orang yang selama ini memantau mereka dengan cap telapak tangan di punggungnya. Di lain tempat, ternyata Dr. Sofia dan Rebecca sudah menyusun rencana untuk memasuki lubang tersebut. Dan rencananya adalah mereka akan berangkat malam ini, yakni Gavin dan Rebecca. Sedangkan Dr. Sofia akan kembali ke kantor pusat untuk mematikan radar agar mereka tidak bisa mendeteksi pesawat Gavin, yang mana jika mereka ketahuan masuk secara ilegal, maka pesawatnya akan ditembak paksa. Dr. Sofia melakukannya bukan tanpa alasan, melainkan karena tunangannya 3 tahun yang lalu juga terjebak di portal waktu yang sama. Maka dari itu ia rela menerima resiko apapun, termasuk di penjara. Di sisi lain, alih-alih merasa senang jika si ayah akan menyelamatkan si ibu, justru Izzy sangat khawatir jika nantinya si ayah akan bernasib sama seperti Levi. Sebagai seorang ayah, Gavin pun mencoba meyakinkan Izzy kalau keberangkatannya ini demi menyelamatkan sang ibu dan Josh. Sementara itu tibalah Dr. Sofia di kantor pusat untuk melakukan rencananya. Tak lama Maman pun datang, yang mana Maman ternyata sudah tahu jika Dr. Sofia membantu Gavin karena tunangannya juga terjebak di sana. Di sini Maman meminta kepada Dr. Sofia untuk memberitahu di mana dan apa rencana Gavin, yang hal tersebut bermaksud untuk menghentikan Gavin. Kekhawatiran ini dikarenakan jika Gavin nekat masuk ke dalam lubang tersebut, maka gempa susulan bisa saja terjadi. Alhasil Dr. Sofia pun terpaksa mengikuti perintah Maman. Dengan begitu Dr. Sofia membatalkan niatnya untuk mematikan radarnya. Di saat yang bersamaan Rebecca terus menelpon Dr. Sofia. Namun sayang Dr. Sofia sama sekali tidak mengangkatnya. Dari sini mereka mengira jika Dr. Sofia gagal mematikan radarnya. Tetapi Rebecca menyarankan Gavin untuk terbang malam ini, karena jika tidak maka Gavin tidak akan pernah bisa menyelamatkan keluarganya. Kemudian Gavin diajak untuk melihat sesuatu yang akan membuat dia terkejut. Kembali ke Ivy yang sekarang ini sudah pulang, yang kemudian memperkenalkan Levi ke orang-orang. Yang ketika itu semua orang nampak sangat senang saat mengetahui jika Levi adalah tim penyelamat. Namun senyum mereka seketika memudar setelah mengetahui fakta jika pesawatnya rusak dan kemungkinan untuk bisa pulang itu sangat kecil. Di malam harinya, Tai menghampiri Lily yang sedang duduk sendirian. Ia pun meminta maaf soal kejadian tadi yang membuat Lily kesal. Dan kali ini akhirnya Lily memberitahu tentang keluarganya, yang pada kenyataannya Veronica dan Lily bukanlah saudara kandung. Dirinya dulu ternyata diculik sama si ayah yang ketika itu sedang berlibur. Dan akhirnya dia bertemu dengan Veronica, yang kemudian dianggaplah sebagai kakak. Namun tak lama, Veronica pun datang. Dan ketika Tai akan menginterogasinya, seketika Veronica langsung kabur berlari ke dalam hutan. Sementara itu kita akan melihat dua sejoli ini yang tengah berbunga-bunga tatkala Riley dengan tersipu malu berterima kasih kepada Josh karena sudah menjaganya. Ia lalu memberi kecupan manis yang membuat Josh dimabuk cinta. Berbeda dengan Josh yang sedang jatuh cinta, justru Ivy sedang tidak baik-baik saja. Ketika dirinya merasa bersalah sekali telah membuat hati Gavin kecewa setelah tahu jika dia ada apa-apa dengan Levi. Tak lama kemudian mereka melihat jika cahaya hijau atau portal waktu sudah mulai tertutup, yang dimana Ivy terfikirkan untuk membuat surat. Siapa tahu Gavin menemukan surat itu, sama seperti Gavin menemukan kalungnya. Dalam surat tersebut berisikan kerinduan kepada Gavin, dan juga memberitahu jika setelah 5 hari mereka terjatuh ke portal waktu, cahaya hijaunya akan segera tertutup. Sementara itu Gavin tiba di sebuah proyek penggalian artefak yang merupakan puing-puing peninggalan dari orang-orang yang sudah masuk ke dalam sinkhole. Siapa lagi kalau bukan mereka, yakni Ivy dan yang lainnya. Masih belum dijelaskan siapa yang menemukannya, tetapi jika kita melihat peran Rebecca,
maka bisa dipastikan dialah orang yang menemukannya. Dan ya, Rebecca yang tadinya akan memberitahu sesuatu ternyata ia memperlihatkan surat yang ditulis Evie. Yang hal tersebut membuat niat Gavin semakin besar, dan Izzy pun akhirnya memperbolehkan ayahnya pergi setelah melihat surat tersebut. But if you don't, we'll never get Mom. Go save them. Kemudian Evie menjelaskan kepada Josh apabila semua penglihatan ayahnya itu benar. Namun Josh sendiri yang sudah kelewat membenci ayahnya, dia pun tetap tidak percaya dengannya. Di sisi lain, Levi yang sedari tadi mencari kontak sinyal, akhirnya mendapatkan panggilan melalui radionya. Yang ternyata dia juga seorang agen penyelamat yang sudah terlebih dahulu terdampar di portal waktu 3 tahun yang lalu. Dia adalah Diana, yang kemudian Levi meminta tolong kepadanya untuk ikut membantu memperbaiki pesawatnya. Sebelum sinyalnya menghilang, Diana pun segera memberitahu posisinya, yang ternyata Diana selama ini tinggal di pinggir pantai. Setelah itu tanpa berlama-lama, Levi ditemani Evie pun berangkat mencari Diana. Keesokan paginya, Levi tiba di sebuah pantai yang mana disitulah Diana tinggal. Tak lama Diana lalu keluar dengan menodongkan pistolnya. Namun setelah Levi menjelaskan jika dirinya disuruh oleh Dr. Sofia untuk menyelamatkan Diana dan juga yang lainnya, akhirnya Diana percaya dan langsung menunjukkan pesawatnya, yang kemudian mereka berencana untuk mengambil onderdilnya karena masih bagus. Sementara itu di masa sekarang, tiba-tiba Maman datang untuk mencegah keberangkatan Gavin. Tetapi Gavin tetap ngeyel akan pergi dan menjelaskan jika sebentar lagi cahaya hijau tersebut akan tertutup. Namun tetap saja Maman tidak memperbolehkannya. Tak lama kemudian para pekerja menemukan bangkai pesawat beserta dengan kerangka manusia, yang ternyata itu adalah pesawat milik Levi. Dan Gavin menduga jika kerangka itu merupakan orang-orang yang gagal menuju ke portal waktu, sehingga mereka malah mengalami kecelakaan yang berujung kematian berjamaah. Untuk itu Gavin pun berencana untuk mengirimkan drone ke portal waktu sebagai pesan kepada Evie dan yang lainnya agar membatalkan niatnya pergi menggunakan pesawat Levi. Namun sialnya, Maman langsung mencegahnya, yang kemudian Gavin malah ditangkap oleh si Maman. I think we can still save him. Gavin, stop! Arrest him! Earthquake, people will die. It's over, Gavin. Beralih ke Tai yang kali ini menjaga Lily saat ia tertidur. Tak lama Lily pun terbangun, yang mana ia mencemaskan Veronica yang tak kunjung pulang. Di sisi lain Lily memberitahu jika ternyata Veronica juga diculik pada waktu itu, sehingga ia pun meminta Tai untuk mencarinya. Tai yang sangat baik hati pun bersedia membantu Lily. Bersamaan dengan itu, Levi tiba di sana dengan membawa onderdil pesawatnya bersama dengan Diana, yang kemudian ia menyuruh mereka untuk membagi kelompok yang akan pergi berangkat terlebih dahulu. Sementara itu ia akan memperbaiki pesawatnya dibantu Diana. Di tempat Gavin, ia pun penasaran dengan Rebecca. Kenapa dia bisa tahu banyak mengenai portal waktu? Ditambah lagi dia juga bisa menemukan petilasan Evie dan yang lainnya secara tepat. Tak lama Dr. Sofia datang yang kemudian menyuruh Gavin untuk segera berangkat karena anak buah Maman sedang mencari pesawat yang akan mereka tunggangi. Tapi sebelum berangkat, Gavin akan mengirimkan drone berisi pesan kepada Evie dan yang lainnya supaya mereka membatalkan keberangkatannya. Kembali ke masa lalu, yang mana kali ini Evie sedang membuat 2 kelompok yang akan berangkat nantinya. Sayangnya ia tidak bersama dengan Josh anaknya dan harus rela ikut kelompok yang terakhir. Setelah itu Tai yang akan berangkat mencari Veronica. Dia pun berpamitan kepada Evie, yang kemudian Evie berpesan untuk segera kembali karena sebentar lagi akan segera berangkat. Sementara itu Lucas kemudian mengajak Scott untuk mencari di mana narkoboynya berada. We don't have much time. Let's go. No, keep going. Mereka akhirnya tiba di dalam hutan. Scott lalu menunjukkan letak persisnya, yang pada kenyataannya dia hanya ngawur menunjukkan tempatnya. Mau digali 100 meter pun, Scott tidak akan menemukannya. Namun ketika itu di galian mereka, Lucas malah menemukan peti yang ketika dibuka, sebuah emas batangan yang sangat banyak tersimpan rapi di dalam peti tersebut. Namun yang menarik adalah pada emas tersebut terdapat cetakan tahun 1800-an, yang mana pada tahun tersebut saat terjadinya perang saudara di Amerika. Dengan ditemukannya emas, Lucas pun bodoh amat jika narkoboynya hilang.
Toh dia juga udah kaya. Begitulah pemikirannya. Di sisi lain akhirnya Diana dan Levi sudah berhasil memasangkan onderdilnya. Karena sebentar lagi dia akan segera kembali ke masa sekarang. Di momen haru ini Diana pun teringat dengan Dr. Sofia, yang mana ternyata 3 tahun yang lalu mereka sudah bertunangan sebelum keberangkatannya menuju ke portal waktu. Tak lama kemudian dari dalam pesawat terdengar suara mesin hidup, yang berarti perbaikan kali ini berhasil. Tak lupa Levi memberitahu Ivy yang kemudian disambut gembira oleh semua orang. Tetapi tiba-tiba sesuatu terjatuh muncul dari cahaya itu, yang ketika mengeceknya, itu adalah drone yang dikirimkan oleh Gavin. Di drone tersebut terdapat rekaman yang mana Gavin meminta tolong kepada semua orang untuk membatalkan niatnya. Dengan begitu, kecelakaan tidak akan terjadi. Dia juga bilang kalau sebentar lagi dia akan menyusul dan menyelamatkan mereka. Tetapi walaupun begitu, orang-orang tidak percaya begitu saja, termasuk Levi dan Josh anaknya sendiri, yang malah tetap akan berangkat. Sedangkan Ivy yang sekarang ini sudah percaya sepenuhnya kepada Gavin. Dia pun mencoba cara lain untuk menghentikan Levi dan Diana yang sebentar lagi akan mempersiapkan pesawatnya. Di tempat lain, Tai yang sedari tadi mencari Veronica, dia pun akhirnya menemukannya di makam ayahnya Veronica. Tai pun mencoba membujuk Veronica pulang karena sebentar lagi mereka sudah akan berangkat. Tetapi Veronica tetap kekeh tidak akan kembali karena takut akan dipenjara ataupun diadili oleh orang-orang. Namun Tai yang berbakat sebagai penasehat, dia pun langsung memberikan siraman rohani yang membuat Veronica mau kembali pulang. Tetapi tiba-tiba karena situasi tidak dapat dicegah, Ivy yang tahu jika Mary percaya dengan Gavin, dia meminta tolong kepadanya untuk menghentikan Levi dan Diana. Kemudian secara diam-diam mereka membawa mobil yang hal tersebut diketahui Josh jika sang ibu akan menghentikan Levi. Ivy pun berkata jika ini semua demi Josh, yang kemudian Josh pun membiarkan sang ibu pergi. Di sisi lain Gavin dan yang lainnya rupanya sudah tiba di rumah Rebecca dan berniat akan segera meluncur. Tetapi Kang Maman rupanya sudah mengetahui rumah Rebecca, yang kemudian mengirim kepolisian untuk menangkap mereka. Untungnya Gavin dan Rebecca lebih dulu berhasil terbang, yang mana para polisi hanya pasrah melihat mereka pergi. There they are. Kembali ke Ivy yang kali ini sudah sampai ke tempat Levi, yang ketika itu sedang mempersiapkan pesawatnya. Untuk kesekian kalinya Ivy memohon kepada Levi untuk mengurungkan niatnya. Namun hal tersebut tidak digubris olehnya, termasuk Diana, yang kemudian dengan terpaksa Mary menodongkan senjatanya. Sementara itu Diana pun juga demikian, yang ketika mereka berdebat, secara bersamaan Mary dan Diana menembakkan pistolnya beberapa kali. Sayang beribu sayang saat melihat Diana terkapar setelah terkena tembakan Mary yang rupanya cukup parah. Diana pun segera dibawa untuk mendapatkan pertolongan. Namun naas nyawa Diana pun tak tertolong. Bahkan setelah itu pesawatnya tidak bisa digunakan akibat tembakan Mary yang mengenai mesin pesawat sehingga menyebabkan kerusakan. Penerbangan Gavin pun tak lepas dari pengawasan Kang Maman, yang ketika itu Gavin diperingatkan untuk segera turun. Jika tidak maka dia akan ditembak paksa dari bawah. Namun hal tersebut tidak menggoyahkan niat Gavin sedikit pun. Tapi berbeda dengan Gavin, Rebecca justru merasa jika kali ini mereka akan gagal. Tapi yang menarik adalah saat Rebecca yang sebenarnya tahu banyak mengenai portal waktu, ia pun mengatakan jika Gavin harus kembali ke awal, yang mana ia menyebutkan tanggal 16 November 1988 tanpa menjelaskan maksud tanggal tersebut. Yang seketika itu Rebecca terjun menggunakan parasutnya. Sedangkan Gavin pun terpaksa harus turun. Setelah itu Gavin lalu ditangkap karena telah melakukan penerbangan ini secara ilegal. Calm down. You didn't have to go this way. Get him out of here. Di malam harinya orang-orang yang berada di masa lalu tersebut terlihat sedang menunggu kedatangan Gavin. Yang kenyataannya Gavin gagal masuk ke dalam portal waktu. Sementara itu kita akan melihat bagaimana nasib Ivy yang sekarang ini dibenci oleh orang-orang akibat dia menggagalkan rencananya. Yang lebih parahnya ketika Josh juga menyalahkan sang ibu. Pada saat itu Ivy dan Mary pun dicap sebagai orang jahat.
Karena Ivy merasa bersalah, ia pun lalu menggali tanah untuk mengubur Diana. Di sisi lain, Scott memperlihatkan emasnya kepada Josh dan Riley karena merasa cukup aneh, seperti teka-teki karena di emas tersebut terdapat cetakan tahun 1800-an, yang mana berarti ada orang lain yang melewati portal waktu, dan lebih tepatnya, ada jalan lain menuju portal waktu. Riley pun cukup percaya, namun tidak untuk Josh yang sudah terlanjur kecewa dan pergi begitu saja. Si ibu pun menghampirinya untuk meminta maaf, tetapi tetap saja Josh lebih kecewa karena si ibu sudah mempercayai sang ayah. Mengingat Josh begitu membenci ayahnya karena ayahnya sering melihat hal-hal aneh yang kemudian dianggap gila. We're here because you chose to believe Dad. Look where that got us. Josh? You took that choice away. Keesokan harinya, Tai akhirnya tersadar dari pingsannya, yang kemudian ia melihat seseorang wanita yang ternyata adalah Para. Tai pun mencoba meminta tolong kepadanya, tetapi tiba-tiba I need your help. Thank you. setelah membunuh ular tersebut, Para lalu melepaskan ikatannya, yang kemudian ia meninggalkan Tai. Namun Tai yang lemas tak berdaya pun kembali pingsan saat akan mengejar Para. Di sisi lain, pemakaman Diana sedang berlangsung, yang sebenarnya cukup sedih melihat nasib Diana, yang mana ia sudah menunggu 3 tahun lamanya untuk kembali ke masa depan. Apalagi di sana ada pasangannya yang sudah menantinya. Namun takdir berkata lain, yang akhirnya ia harus tewas sebelum keberangkatannya. Setelah pemakaman selesai, Sam meminta kepada Mary agar dia menyerahkan pistolnya yang dapat membahayakan orang-orang. Namun Mary menolaknya, yang kemudian mendapat protes dari orang-orang, yang seketika itu tiba-tiba Lucas menyela percakapan mereka dengan memprovokasi orang-orang dan mengatakan jika Mary dan Ivy sebaiknya diusir saja. Tetapi dalam benak Sam bukan bermaksud untuk mengusirnya, yang kemudian si Lucas malah mengadakan voting sama orang-orang untuk mengusir mereka. Dan dari sekian banyaknya, hampir 80% dari mereka menginginkan Ivy dan Mary pergi. Dan yang lebih parahnya, ketika Josh juga ikut-ikutan dengan mereka. Sementara itu di masa sekarang, Gavin dipaksa untuk menandatangani perjanjian rahasia, yang hal tersebut membuat dia harus berpikir keras mencari jalan lain menuju portal waktu. What's this? It's an NDA. Advertised millions of lives. You are getting a free pass because Tiba di rumah, yang kemudian datanglah Dr. Sofia yang sengaja diundang Gavin dengan maksud ingin menanyakan rahasia di balik tanggal yang diucapkan Rebecca waktu itu. Gavin pun teringat jika tanggal tersebut adalah tanggal di mana ia mulai diadopsi. Dan sayangnya, dia lupa semua kejadian di masa lalunya. Rebecca juga mengatakan untuk kembali dari awal, yang mana hal tersebut mengacu ke masa lalunya. Dari sini Gavin pun berniat untuk mencari tahu orang tuanya yang pada saat itu mengadopsinya. Namun sayang, data-data tentang dirinya dirahasiakan. Untuk itu Gavin meminta tolong kepada Dr. Sofia untuk mencari informasi melalui orang dalam. Di dalam gua, ternyata Para menolong Tai, yang jika dilihat dari lukanya yang sudah dijahit, beruntungnya Para telah mengobati lukanya. Mengingat penduduk lokal sangat anti terhadap mereka, Tai pun meminta maaf dan menjelaskan maksud teman-temannya masuk ke desa mereka yang berniat mencari tahu jalan pulang dan tak ada niat jahat sama sekali. Hal tersebut tidak membuat Para seketika memaafkannya karena mereka seringkali berkata demikian, tetapi lama-kelamaan mereka akan menjadi jahat. Setelah percakapan itu, Para lalu segera pergi meninggalkan Tai yang kemudian mengurungkan niatnya karena di luar sana sebentar lagi akan datang badai besar. Di sisi lain nampak Ivy yang sedang bersiap-siap untuk pergi. Levi pun berkata jika kematian Diana bukan salahnya, yang ketika itu keputusan orang-orang yang menginginkannya untuk pergi sedang dalam kondisi kacau akibat gagal berangkat. Ia lalu membujuk Ivy untuk tetap tinggal di sini, namun dengan berat hati Ivy pun akan tetap pergi. Di waktu yang bersamaan, kekecewaan Mary sekaligus kemarahannya memuncak kepada Lucas sampai ia dibuat menyerah untuk mendapatkan kata maaf dari Lucas yang sudah terlanjur membencinya. Tak lama saat Mary dan Ivy akan pergi, tiba-tiba angin kencang datang yang kemudian menjatuhkan tiang
yang berada tepat di atas Lucas. Dan Mary yang melihatnya pun segera menolongnya. Tetapi tiba-tiba puing-puing bangunan yang terlalu besar pun tak bisa diangkat begitu saja. Karena situasi tersebut, Josh dan Riley mencoba mencari alat yang bisa menghancurkannya. Kembali ke masa sekarang, dari gagalnya kejadian kemarin, Gavin pun mencoba untuk menjalani hidup seperti biasa tanpa ibu dan Josh. Terlihat bagaimana ia beraktivitas seperti biasanya, bahkan akan mengantarkan Izzy ke sekolah, yang pada kenyataannya Gavin tetap akan melanjutkan pencariannya, namun tanpa Izzy. Ia berbohong kepada sang anak, semata-mata hanya untuk kebaikannya. Singkat cerita, setelah mengantarkan Izzy, Gavin langsung menemui Dr. Sofia. Dan beruntungnya, data-data tentang Gavin pun sudah ia dapatkan, walaupun hanya sedikit. Di sini ia lalu berencana akan mencari orang tua yang dulu mengadopsinya. Yang dari informasi tersebut, ia harus menemui seorang pendeta gereja terlebih dahulu, karena ia adalah orang yang pertama kali mengantarkan Gavin di pantai asuhan. Dengan begitu mereka pun segera bergegas. Namun Gavin yang tak sengaja melihat foto Diana, dia pun tiba-tiba melihat ke masa lalu ketika Diana tertembak. Namun sayangnya penglihatannya tidak terlalu gamblang. Dr. Sofia pun sangat khawatir mendengar hal tersebut, yang pada kenyataannya memang sedang tidak baik-baik saja. Satu hal yang membuat Tai penasaran kepada penduduk lokal di sana, yang mana mereka bisa berbahasa Inggris dengan fasih, yang ketika menanyakan kepada Para, dia tidak menanggapinya. Bahkan ketika Tai menanyakan asal-usul mereka dan bagaimana portal waktu bisa muncul, Para selalu mengalihkan pembicaraan. Di sisi lain kita akan mendengar fakta tentang Tai, yang ternyata selama ini ia mengidap tumor otak, yang membuat ia sudah tak punya tujuan selain menunggu kematiannya. Namun setelah terpental ke portal waktu ini, ia merasa memiliki tujuan untuk tetap bertahan hidup dan berusaha mencari jalan pulang. Beralih ke Mary, dengan keadaan tertimbun puing-puing bangunan bersama Lucas. Namun di sisi lain, ini merupakan kesempatan emas bagi Mary untuk menjelaskan tentang kematian ayahnya. Yang dari cerita Mary, ketika itu ia membunuh sang ayah bukan karena hal lain, melainkan ingin melindungi putranya. Karena pada saat itu Lucas dan si ayah ternyata bandar narkoboy, yang pada saat itu kesialan menimpa sang ayah yang harus ditangkap polisi dan kemudian akan dijatuhi hukuman mati. Tetapi rencana sang ayah rupanya ingin menyabotasi kasusnya, yang alhasil Lucaslah yang akan dihukum mati. Untuk itu Mary yang sudah mengetahuinya langsung membunuh sang ayah untuk menyelamatkan Lucas. Setelah mendengar cerita si ibu, Lucas pun sadar dengan apa yang dilakukan ibunya, semata-mata hanya untuk melindunginya. Bersama dengan itu, untuk menghancurkan puing-puing tersebut, Sam pun mempunyai ide untuk membuat bom dengan bahan seadanya. Dan ketika mereka mencobanya, sementara itu Josh tidak menemukan alat penghancur sama sekali, yang mana mereka malah keasikan berduaan. Yang ketika itu Riley mencoba menyadarkan Josh yang saat ini sedang jengkel kepada ibunya. Ia pun meminta kepada Josh untuk memaafkannya, karena mau bagaimanapun ibu tetaplah ibu, yang tak baik jika kita sampai membencinya, apalagi sampai membuat hatinya terluka. Mendengar kedewasaan Riley, Josh pun seketika dibuat sadar sampai mereka melupakan kalau Lucas sekarang ini sudah terselamatkan. Secara bersamaan badai pun sudah mereda, yang kemudian mereka pun beranjak pulang tanpa membawa alat penghancur dan malah membawa beberapa pakaian. Kembali ke Gavin yang kali ini sedang menemui pendeta gereja. Dari keterangan ibu pendeta, dulu dia menemukan Gavin tersesat dan kebingungan di jalan bersama dengan seorang gadis. Saat itu ibu pendeta pun kemudian menyerahkan kepada kepolisian untuk mencarikan tempat tinggal. Setelah itu ibu pendeta pun tidak bertemu dengan Gavin lagi. Mendengar kesaksian itu, Gavin pun dibuat penasaran dengan gadis yang bersamanya waktu itu. Ia lalu meminta Dr. Sofia untuk mencarikan data tentangnya. Di saat akan berangkat, Gavin melihat foto Diana, yang kemudian muncul lagi penglihatan tentang Diana di masa lalu, yang ketika itu Gavin melihat Diana telah meninggal. Dr. Sofia yang mendengarnya pun sangat terpukul. Namun bukan berarti dia akan berhenti untuk membantu pencarian Gavin,
karena tanggung jawabnya bukan hanya menyelamatkan Diana, namun juga semua orang. Secara bersamaan Dr. Sofia pun mendapatkan data tentang si gadis tersebut yang bernama Ella, berprofesi sebagai seorang seniman. Mereka pun segera bergegas menuju ke sana. Tibalah di rumah si gadis, yang dimana Gavin akan dibuat terkejut ketika melihat patung telapak tangan yang sama persis seperti di penglihatannya. Ia pun semakin yakin dengan petunjuk Rebecca, sehingga gadis tersebut akan menjadi petunjuk lain nantinya. Namun sayang si gadis itu ternyata sedang tidak berada di sana, yang kemudian Gavin pun mencarinya di tempat lain. Setelah badai reda, Tai pun berpamitan kepada Para dan tak lupa berterima kasih. Sementara itu tak lama setelah Lucas diselamatkan, Josh pun menghampiri sang ibu dan langsung meminta maaf atas keegoisannya. Di sisi lain, Sam pun mengadakan voting lagi agar Evie dan Mary tetap tinggal di sini. Namun Mary harus menyerahkan senjatanya. Tetapi tetap saja Mary tidak mau menyerahkan senjatanya. Namun Lucas pun membujuknya, yang kemudian Mary pun mau menyerahkan senjatanya. Tak hanya itu, kali ini Lucas pun mendukung si ibu untuk tetap tinggal di sini. Bahkan Josh juga demikian. Dengan begitu mereka akhirnya bisa memaafkan satu sama lain. Setelah kejadian tersebut, mereka pun membersihkan ranting pohon akibat badai yang ditimbulkan. Sementara Sam akan meminum obat terakhirnya, yang ketika akan meminumnya, tiba-tiba ia dikagetkan dengan teriakan Lily. Yang pada saat menghampirinya, Lily mengatakan jika dirinya melihat ada seseorang yang mencurigakan dari dalam hutan. Mereka pun langsung berpencar mencarinya, hingga pada akhirnya mereka melihatnya, yang ternyata adalah bocil yang waktu itu menolong mereka. Sayangnya bocah tersebut malah terjatuh yang membuat tangannya terluka. Mereka kemudian membawanya untuk diobati. Riley, his wound's clean. Why don't you dress it outside? Come on. Setelah anak itu diobati, mereka beranggapan jika anak itu dikirim untuk menjadi mata-mata. Mengingat pada saat Eddie terbunuh di sana, terdapat kakek-kakek dari desa tersebut. Namun Tai yang sudah bertemu dengan Para mengatakan jika kematian Eddie tidak ada hubungannya dengan mereka. Evie kemudian meminta bantuan kepada mereka untuk mengantarkan anak itu pulang. Di dalam perjalanan, Evie pun berkenalan dengan anak ini yang bernama Aisyah. Di sini Aisyah mengatakan alasannya datang ke sini untuk memastikan kalau Evie baik-baik saja karena kakeknya menganggap mereka adalah musuh. Namun tiba-tiba mereka dikepung dan langsung dibawa ke desa. Yang ternyata Para adalah pemimpin desa ini. Tak lama si kakek datang dengan marah-marah. Evie pun menjelaskan apabila Aisyah terluka, sehingga ia mengantarkannya. Para yang melihat mereka bukan orang jahat pun melepaskan mereka dan menyuruh mereka segera pergi. Namun Tai menolaknya, yang kemudian meminta tolong kepada Para bagaimana cara bertahan hidup. Yang karena Para sudah mengenal Tai, akhirnya Para menunjukkan sesuatu yang ternyata adalah kebun yang sangat subur. Namun di sisi lain, Levi tidak sepenuhnya mempercayai kebaikan mereka karena kematian Eddie dan satu temannya yang berhubungan dengan si kakek. Para pun berencana akan mengajarkan mereka berkebun dan berdagang karena di tempat ini masih ada desa lain. Namun desa mereka tak selamanya berdamai. Maka dari itu Para lebih suka menjadikan mereka kawan ketimbang musuh. Mengingat dulunya pernah kejadian di mana ketika sebuah portal itu terbuka dan menjatuhkan sebuah kapal, penduduk desa pun mengajak berdamai, namun mereka menolaknya. Perang pun terjadi, sampai pada akhirnya dari mereka yang selamat menemukan sebuah kesamaan, yang mana mereka kemudian bisa berdamai dan tinggal bersama mereka. Tak lama kemudian Aisyah datang, lalu mengajak Evie dan yang lainnya makan-makan. Di sisi lain, Gavin kembali lagi ke rumah Ella. Namun sayang cuma ada asistennya saja. Ia menuturkan jika Ella akhir-akhir ini sedang tidak mau bertemu dengan siapapun alias mengurungkan diri. Entah apa maksudnya. Asistennya pun tidak mengerti dengan Ella yang tidak seperti biasanya. Dr. Sofia lalu memberikan kartu nama agar diberikan kepada Ella. Setelah itu mereka pergi dari sana. Belum juga berangkat, Gavin melihat wanita yang dia kira adalah Ella. Dan ketika ia akan menghampirinya, dia pun seketika langsung tancap gas. Dan ya, dia adalah Ella yang dimaksud.
Oh, wait. Ella! Hey, wait! Sementara itu di masa lalu, kita akan melihat Lily yang sudah mulai terbuka dengan orang-orang. Nampak dia membantu membagikan air minum kepada yang lain. Mary lalu menyuruh Lily untuk segera pulang, mengingat di hutan banyak sekali bahaya. Namun ketika dalam perjalanan, Lily bertemu Veronica yang rupanya memang sedang mengawasi Lily. Ia pun mengajak Lily pergi dari sini dan tinggal berdua di gua. Tetapi Lily menolaknya dan lebih memilih tinggal bersama yang lain. Tapi tiba-tiba Sam dan Mary menghampiri mereka, yang karena Veronica sudah menyerang Ty, ia pun dianggap sebuah ancaman. Veronica lalu ditangkap, bahkan ia dikurung di dalam mobil dengan kondisi tangannya diborgol. Sementara itu Ivy dan kawan-kawan pun disuguhkan makanan dengan sangat sopan, terkecuali si kakek yang sedari tadi mencoba untuk memisahkan Aisyah dengan Ivy karena tetap saja menganggap mereka adalah musuh. Namun di sini Aisyah seperti sudah menemukan chemistry dengan Ivy, yang kemudian ia pun mengajak Ivy jalan-jalan di danau. Di sisi lain, Levi masih menuduh si kakek adalah orang yang membunuh temannya dan juga Eddie. Ia pun mewanti-wanti kepada Ivy untuk selalu waspada. Bersama dengan itu, muncul lagi penglihatan Gavin yang ketika itu melihat Ivy dan Levi sedang makan-makan, yang mana Gavin mengira jika mereka malah semakin dekat. Ia tentu saja rasa cemburu memuncak dan dibuat tak habis thinking dengan sahabatnya itu yang malah berselingkuh di saat situasi saat ini. Tetapi di sisi lain, ini adalah saat yang tepat untuk Gavin memperbaiki hubungannya dengan sang istri. Tak lama kepala sekolah menelpon Gavin dan mengatakan jika Izzy bolos sekolah hari ini. Gavin pun kemudian pergi ke pantai, tempat biasa Izzy menenangkan diri. This is our favorite spot. Izzy mengira jika sang ayah sudah menyerah mencari sang ibu. Dengan begitu Gavin pun terpaksa memberitahu jika selama ini ia masih mencarinya dengan tidak melibatkan Izzy, karena alasan agar Izzy tidak kecewa jika ia kembali gagal. Dengan begitu Izzy pun diajak lagi untuk mencari sang ibu. Di sisi lain, Ivy yang sedang asik bersama Aisyah, tiba-tiba Levi datang sambil membawa dompet milik Eddie yang ditemukan di rumah kakek Silas. Do me a favor and stay here, okay? Para. Levi mengatakan kepada mereka bahwa si kakek sudah membunuh Eddie. Tak lama Silas datang dan mengatakan kalau dirinya tidak melakukannya. Para pun percaya kalau itu bukanlah perbuatan Silas, karena para menemukan mayat yang serupa di dalam hutan dengan luka yang sama. Lalu para membawa mayat itu untuk dikubur dengan layak. Sedangkan simbol telapak tangan tersebut berfungsi sebagai perlindungan mereka. Namun tiba-tiba mereka mendapatkan laporan bahwa Aisyah dibawa oleh seseorang. Dengan cepat mereka pun langsung mencarinya. Di tempat lain, kepanikan terjadi ketika Veronica mengalami sesak nafas, yang mana dengan kondisi terborgol, kondisinya pun semakin memburuk. Dengan cepat Sam datang dan langsung melepaskan borgolnya. Namun setelah itu seketika Veronica langsung pingsan dengan tidak bernafas, yang kemudian Sam langsung memompa jantungnya. Dan alhamdulillahnya Veronica bisa diselamatkan. Setelah kejadian tersebut, Sam pun menyesal telah melakukan hal bodoh kepada Veronica. Ia seperti tidak bisa berpikir jernih akibat tidak memakan obat tersebut, yang mana Sam pun akhirnya memberitahu Riley jika ia mengidap penyakit bernama PTSD atau gangguan mental akibat mengalami sesuatu hal yang menyebabkan ia trauma. You had PTSD. Yeah. This morning I lost my last pill. We're gonna figure this out. Sementara itu setelah berjalan agak jauh, Aisyah belum juga ditemukan. Mereka lalu berpencar untuk mencarinya. Ivy dan Levi kemudian menemukan mainan Aisyah yang ternyata ia meninggalkan jejaknya. Tetapi si kakek rupanya sudah terlebih dahulu menemukan Aisyah, yang mana kita akan dibuat terkejut ketika melihat penculik yang ternyata adalah Rebecca. Dan menariknya, kakek Silas tahu nama Rebecca. Mereka juga terlihat seperti sudah mengenal satu sama lain. Di sini Rebecca mengatakan jika Aisyah sangatlah penting baginya. Nah loh. Si kakek lalu mengeluarkan sebilah pisau dan memperingatkan untuk segera menyerahkan Aisyah. Namun tiba-tiba, Hello, Rebecca. It's your last warning, Rebecca.
Let him go. Isaiah? Di sisi lain, Sam rupanya tahu jika dia adalah Rebecca. Mereka kemudian membawanya ke desa untuk diobati. Sedangkan Aisyah sekarang ini bersama si kakek Silas. Singkat cerita, Rebecca pun sudah diobati. Ia kemudian meminta kepada Ivy untuk berbicara empat mata, yang kemudian Rebecca menyuruhnya untuk segera mencari Aisyah dan menghentikan si kakek Silas, karena anak itu sangatlah istimewa. Di sisi lain, Ivy pun dibuat bertanya-tanya kenapa harus dia yang harus menghentikan kakek Silas. Sementara itu di tempat lain, berkat informasi dari asisten Ella, Gavin akhirnya menemukan rumahnya. Namun sayang Ella tak kunjung keluar. Di sisi lain, Gavin merasa jika tempat tersebut tidak asing baginya. Kembali ke Aisyah, si kakek kemudian mengganti perban luka di tangan Aisyah yang mulai terbuka. Secara bersamaan penglihatan Gavin muncul. Ia melihat Aisyah dengan luka di tangannya yang ternyata sama seperti di tangan Gavin. Itu artinya Aisyah adalah Gavin, dan akhirnya Gavin mengetahui asal-usulnya. Kembali ke Ivy yang terkejut setelah diberitahu jika Aisyah adalah Gavin. Isaiah is Gavin. He is safe and he needs your help. Rebecca kemudian menyuruh Ivy untuk segera membawa Aisyah ke Gunung Topanga. Karena luka Rebecca semakin parah, Ivy meminta Levi untuk segera membawa Sam ke sini. Satu hal yang menjadi pertanyaan mereka adalah asal-usul Silas yang begitu misterius. Para lalu memberitahu jika Silas beberapa tahun yang lalu dia terjatuh ke portal waktu bersama dengan orang tua Aisyah, yang kemudian tinggal di desa ini. Aisyah pun lahir di masa lalu, tetapi orang tuanya tidak selamat. Tak lama akhirnya Sam datang bersama Riley dan Josh. Dengan segera Sam kemudian memeriksa Rebecca. Di sisi lain, Ivy memberitahu Josh jika Aisyah adalah ayahnya, yakni Gavin. Mendengar hal tersebut, Josh pun tak percaya dengan apa yang diucapkan ibunya. How the hell could that kid be dad? There's something about him. I'm trying to understand it. Mom, this is insane. Singkat cerita, operasi Rebecca pun berhasil ditangani Sam, yang kemudian ia menjelaskan tentang Aisyah. Dan terungkap di sini, cerita bermula ketika Aisyah masuk ke portal waktu di Gunung Topanga. Ia terpental ke masa depan tahun 1988, yang kemudian dia ditemukan oleh pendeta gereja, yang setelah itu Aisyah pun diadopsi. Rebecca juga menyuruh mereka untuk segera mengirimkan Aisyah ke Gunung Topanga, yang apabila terlambat masuk ke portal waktu, maka Aisyah tidak akan menjadi Gavin. Dan juga Josh maupun Izzy yang merupakan anaknya Gavin, mereka akan merasakan sakit dan pada akhirnya mereka akan mati. Namun lagi-lagi Josh belum juga bisa percaya dengan apa yang sudah Rebecca ceritakan. Tetapi mereka pun segera bergegas mencari Aisyah, juga dibantu Para. Sementara itu di masa sekarang, tak lama kemudian Ella datang dan menyuruh kepada mereka untuk pergi. Namun Gavin meminta tolong karena mungkin saja Ella satu-satunya harapan untuk menemukan keluarganya. Gavin pun menjelaskan apa yang ia alami tentang penglihatan kilas balik, dari mana ia berasal, dan ketika diadopsi waktu itu ia juga bersama Ella. Tetapi di sisi Ella, ia sama sekali tidak mengingatnya. Walaupun begitu, ia juga sama dengan Gavin, yang juga bisa melihat kilasan-kilasan yang terjadi pada saat lubang di Los Angeles tercipta. Namun hal tersebut hanya dianggap gangguan normal, sehingga Ella belum sepenuhnya percaya kepada Gavin mengenai hubungannya dengan masa lalu. Tak lama mereka pun masuk ke rumah Ella. Gavin melihat beberapa karya seni milik Ella, yang hal tersebut berhubungan dengan masa lalu. Belum juga menerima bantuan Ella, justru Gavin disuruh untuk segera pergi dari rumahnya, yang kemudian Gavin mencari cara lain untuk membuat Ella percaya. Sementara di masa lalu, Silas dan Aisyah pun singgah di dalam gua. Aisyah kemudian bertanya, kenapa si kakek menyakiti Rebecca? Si kakek pun mengatakan bahwa dirinya hanya ingin melindungi Aisyah karena Rebecca adalah orang yang jahat. Why did you hurt that woman? You're the only family I'm trying to protect. I won't let anyone take you away from me. Di sisi lain, Ivy melihat ada kepulan asap. Dia pun langsung pergi untuk melihatnya. Namun ternyata apinya sudah mati. Mereka pun sangat yakin kalau Silas dan Aisyah baru saja dari sini. Ivy pun semakin yakin setelah menemukan tas milik Silas.
Di sini Levi pun melihat jejak kakinya, sehingga dirinya dan Ivy akan pergi untuk mengikutinya. Sementara Josh akan mencarinya menggunakan mobil. Tak lama berselang, Josh melihat Aisyah yang sedang berjalan sendirian. Dan ketika itu Aisyah akan diterkam oleh harimau. Dengan cepat Josh pun langsung menabrak harimau tersebut. Tak lama Ivy dan Levi pun datang. Seketika itu Ivy melihat tangan Aisyah yang terluka. Josh merasa lukanya sama dengan luka milik ayahnya. Yang hal itu membuat Josh mulai percaya bahwa Aisyah adalah ayahnya di masa depan. Kemudian mereka pun langsung pergi membawa Aisyah. Dan ternyata Silas melihatnya. Di dalam perjalanan, mereka melihat Silas bersama dengan orang-orang. Yang kemudian Ivy pun mencari jalan lain. Dan beruntungnya terdapat jembatan gantung di sana. Ivy bersama Aisyah pun lalu menyeberangi jembatan tersebut. Namun sayang Levi dan Josh sudah terlebih dahulu dihadang Silas. Dengan keadaan seperti ini, Levi lalu terpaksa membiarkan dirinya tertangkap. Sementara itu Ivy dan Aisyah bisa lolos setelah Levi memotong tali jembatan itu. Bring Isaiah there. He's 4 miles east of here. We'll never see them again. Setelah agak jauh, Ivy bertemu dengan Tai dan Para, yang kemudian ia menjelaskan jika gagal mengirim Aisyah ke portal waktu, maka anaknya akan terbunuh. Mendengar hal tersebut, Tai dan Para pun meminta bantuan kepada yang lainnya. Sementara itu, Ivy dan Aisyah diminta untuk menunggu bala bantuan datang. Beralih ke Rebecca yang nampak sedang mencari sesuatu di kamar Silas, yang kemudian ia menemukan buku milik Silas. Buku tersebut lalu disembunyikan di dalam jaketnya. Entah apa isinya, sepertinya buku itu sangat penting bagi Rebecca. Ia lalu meminta Sam untuk membawanya ke tempat mereka. Di sisi lain, Gavin pun menemukan cara untuk membuat Ella bisa percaya kepadanya. Ia kemudian menuju ke tempat penggalian, yang ketika itu ia mencoba masuk sendirian, sementara Dr. Sofia menjaganya di luar. Setelah masuk, Gavin pun menemukan sesuatu, yakni batu dengan gambar capung, sama seperti yang dilihat di rumah Ella. Tetapi Maman tiba-tiba datang. Gavin kemudian bersembunyi di balik etalase. Namun beruntung Dr. Sofia langsung mematikan listriknya, yang mana membuat semua lampunya padam. Maman pun keluar untuk mengeceknya, dan Gavin pun bisa keluar dengan aman. Singkat cerita, Rebecca tiba di sana, yang kemudian memberitahu semua orang bahwasanya terdapat portal waktu lain, namun akan kembali ke tahun 1988, yang mana orang-orang justru tidak berminat pergi ke sana, mengingat tahun tersebut belum semodern sekarang. Looks like there's another portal. This one's in Topanga, leads back to the year 1988. Took me almost 20 years to tell my father I was gay. I don't think I'm really interested in that. Rebecca lalu menghampiri Lily, yang mana ia meminta tolong kepadanya untuk memberikan peta kepada Aisyah ke Gunung Topanga. Dan ternyata peta itu diambil dari buku milik Silas. Lily kemudian meminta Veronica untuk mengantarkan ke sana. Kembali ke Gavin yang sudah mengambil batu tersebut, yang sekarang ini kembali lagi menemui Ella dan langsung memberikan batunya. Saat Ella memegangnya, ia mendapatkan kilasan dari penglihatannya. Di sana ia melihat dirinya dipanggil dengan nama lain, yakni Lily. Dari sini ia pun akhirnya percaya dengan Gavin. Kemudian ia mengambilkan sesuatu yang masih disimpannya, yakni peta yang diberikan Rebecca waktu itu. Yang ternyata peta tersebut berisi tentang terbukanya portal waktu, yang mana ada 4 tempat, yakni La Brea, Topanga, Mojave, dan Seattle. Menariknya, semuanya ditulis lengkap dengan tanggal terbukanya portal waktu. Dan tempat yang akan terbuka selanjutnya adalah Seattle, tepatnya di keesokan harinya. All the dates match perfectly. Seattle. The one in Seattle is gonna open tomorrow. Di sisi lain, sampai menjelang malam Ivy tak kunjung mendapatkan bala bantuan, yang mana ia lalu berniat menyelamatkan Josh, sementara Aisyah tetap disuruh menunggu di sini. Just stay hidden. I have to save my son. Di keesokan harinya, Ivy menemukan Josh dan Levi dengan keadaan terikat, yang mana Silas dan para penduduk desa rupanya menjaga mereka. Ivy pun mencoba menghampiri Silas untuk berbicara baik-baik dengan mengatakan bahwa Aisyah adalah Gavin dan Josh adalah cucunya.
tetapi tetap saja tidak digubris oleh Silas, yang kemudian Ivy pun diikat bersama mereka. Melihat Ivy sudah ditangkap, Silas kemudian pergi mencari Aisyah. Di sisi lain ternyata tertangkapnya Ivy adalah bagian dari rencananya, yang ketika itu Ivy sudah mempersiapkan batu tajam untuk memotong ikatannya. Di lain tempat, Rebecca menjelaskan tentang portal waktu. Namun orang-orang penasaran kenapa ia tahu banyak mengenai portal waktu. Rebecca pun akhirnya menjawab rasa penasaran mereka, yang kemudian ia memberitahu bahwasanya ia dan Silas adalah seorang ilmuwan dan juga dialah orang yang bertanggung jawab atas kejadian terbukanya portal waktu, yang hal tersebut merupakan kesalahannya. Untuk itu ia pun mencoba membantunya dengan membuka portal waktu di Gunung Topanga. Mendengar ini semua, orang-orang pun berniat akan pergi melalui portal waktu yang ada di Topanga. Tetapi tiba-tiba Tai dan Parah datang untuk meminta bantuan menyelamatkan Josh dan Levi. Kemudian beberapa orang pun berangkat sementara Scott menjaga di sini. Tak jauh dari sini, di tengah perjalanan Veronica terkena jebakan yang mana kakinya pun sampai terjepit besi. Dengan cepat Lily mencoba menghancurkan besinya menggunakan batu. Namun hal tersebut tidak berefek apa-apa. Veronica pun memintanya untuk meninggalkannya dan kembali mencari Aisyah. Di lain sisi terungkap di sini, ternyata Lily mau melakukan perintah Rebecca karena dia mengatakan kalau Lily akan menemukan keluarga kandungnya jika dia juga masuk ke dalam portal waktu dengan Aisyah. Dengan begitu Veronica pun tak bisa mencegahnya. Lily pun berjanji akan kembali lagi. Ia lalu segera bergegas pergi, sedangkan Veronica masih terjepit jebakannya. Take the map to Isaiah so you can get back to your family. Promise. I'll come back for you. Sementara itu ternyata Aisyah menyusul Ivy. Namun di saat ia mengintip, tiba-tiba di belakang ada warga desa yang kemudian menangkap Aisyah. Tetapi Sam datang dan langsung mencekiknya sampai pingsan. Dan rupanya mereka semua sudah datang. Tanpa berlama-lama Sam kemudian mengajar satu orang lagi. Namun di sisi lain Sam diincar dari belakang. Ivy yang sudah melepaskan ikatannya pun langsung membantu Sam dengan menghantamkan batu besar ke orang yang mengincar Sam. Pada saat itu Josh tiba-tiba merasakan sakit di tubuhnya, diakibatkan portal waktunya yang sedikit demi sedikit sudah mulai menghilang. Beruntungnya Josh masih bisa melanjutkan perjalanannya. Baru juga berjalan, mereka sudah dihadang satu orang. Mary pun dengan sigap langsung menembaknya, tetapi orang itu rupanya tidak mati, yang kemudian dia menusuk Mary. Lucas pun dengan cepat melepaskannya dari Mary, tetapi sialnya Lucas malah diajar orang tersebut. Levi pun datang tepat waktu dan langsung menembaknya. You guys all right? Mengingat luka yang cukup parah, Mary memutuskan untuk berjalan pelan-pelan dan menyusul mereka. Sementara di masa sekarang, ternyata di dalam peta tersebut menunjukkan bahwa tak lama lagi akan terbuka portal waktu di tempat yang berbeda, tepatnya di Seattle, yang mana letaknya rupanya di pinggir sungai di tengah pemukiman warga. Mengingat kejadian di lubang Los Angeles sampai berefek gempa, Gavin pun menyarankan untuk meminta bantuan Maman agar bisa mengevakuasi para warga di sana. Tetapi di saat akan berangkat, Izzy juga merasakan sakit seperti Josh, yang kemudian Gavin pun menyadari jika portal waktu cepat atau lambat akan menghilang. Tiba di tempat Maman, yang kemudian Gavin meminta tolong sekaligus menjelaskan jika sebentar lagi di situ akan terjadi lubang yang sama, sehingga butuh bantuannya untuk mengevakuasi warga. Walaupun belum tentu benar terjadi, Maman tetap memprioritaskan warga setempat yang jika terjadi apa-apa, maka kemungkinan besar akan memakan banyak korban. Ia pun dengan segera memberi perintah kepada bawahannya untuk segera mengevakuasi Seattle. Setelah beberapa saat mereka menunggu, lubang tersebut nyatanya tidak kunjung muncul. Dan setelah dicek, Dr. Sofia melihat jika lubang tersebut rupanya bergeser ke area lain. Gavin pun mencoba melihat petanya, yang ternyata peta tersebut mulai memudar, yang menandakan Aisyah dan Lily belum memasuki portal waktu. Dengan kesabaran ekstra, Maman pun mencoba memaafkan mereka, yang kemudian mereka segera pergi mengevakuasi di tempat lain.
He came from over there. Sesampainya di sana, mereka pun akhirnya menemukan lubang yang dimaksud, yang jika dilihat tidak sebesar di Los Angeles. Sementara itu Rebecca meminta tolong kepada Scott untuk menemaninya pergi ke suatu tempat, yang mana Rebecca menjanjikan akan memberitahu semua jawaban tentang portal waktu. Dengan begitu Scott pun sepakat dengan tawaran Rebecca. Di sisi lain, Ivy dan yang lainnya akhirnya menemukan jalan menuju Gunung Topanga. Mereka kemudian memasukinya pelan-pelan, dan ketika di dalam mereka menemukan tangga yang di bawahnya terdapat genangan aspal yang jika terjatuh maka wassalam nasibnya. Josh dengan nekat langsung meloncat menggapai tangganya yang rupanya cukup berhasil sampai ke atas. Aisyah kemudian menaikinya dengan mudah mengingat dia masih kecil. Tetapi berbeda dengan Ivy yang di saat menaikinya tali pengaitnya malah terputus. Namun beruntung Josh dengan cepat bisa menangkap tangannya, yang kemudian Ivy pun bisa sampai ke atas. Sementara Levi, Sam dan Riley tidak ikut bersama mereka. Beralih ke Lucas dan Mary yang sedang terluka. Rupanya perban yang digunakan tak cukup untuk menghentikan pendarahannya. Keadaan Mary pun menjadi semakin parah ketika ia mulai merasakan lemas dan pusing. Lucas lalu menidurkan Mary, tetapi nasib berkata lain, yang tak lama nyawa Mary pun tak tertolong. Don't go back to your old life. Okay, I promise. I love you, Lucas. Setelah melewati tangga tersebut, Ivy kemudian sampai ke atas yang ketika itu tiba-tiba Josh merasakan sakit yang mana secara bersamaan Izzy pun juga merasakannya. Dengan kondisi seperti ini, Josh kemudian menyuruh ibunya untuk pergi berdua bersama Aisyah. Namun Silas datang dan langsung menangkap Aisyah. Terlihat di sini sikap Aisyah yang menolak di bawah si kakek. Sementara itu Ivy dari belakang berhasil memukul kepala Silas, yang kemudian Aisyah pun bisa direbut kembali. Di sisi lain, Silas mengancam akan membunuh Josh jika Ivy tetap akan membawa Aisyah. Secara bersamaan, Tai dan Para datang mencegah si kakek. Para sendiri pun dibuat kecewa karena telah mempercayai Silas untuk tinggal di desanya. Dengan situasi saat ini, Aisyah pun tak punya pilihan lain untuk segera cepat memasuki portal waktu sebelum terlambat. Yang kemudian ia berpamitan kepada si kakek dengan maksud ingin menyelamatkan Josh. Si kakek dengan berat hati pun akhirnya merelakan Aisyah pergi. I'm sorry, Grandpa. I have to save Josh. I love you. Until we meet again, my boy. Tiba di atas Gunung Topanga, yang kemudian Aisyah pun masuk ke dalam portal waktu. Tak lama berselang, Josh dan Izzy pun seketika sudah tidak merasakan sakit pada tubuhnya. Di sisi lain, Gavin malah berniat anjlok ke lubang tersebut untuk menyusul dan menyelamatkan Ivy beserta yang lainnya. Izzy pun akan ikut, sementara Ella juga ikut karena dia telah berjanji kepada Veronica untuk menemuinya lagi. Kemudian mereka pun terjun ke lubang itu bersama-sama. Let's go together. Good luck. Sementara itu Rebecca dan Scott akhirnya sampai di tempat yang ia maksud. Dan ternyata itu adalah sebuah gedung, yang mana Rebecca lah yang membangun gedung tersebut. Kembali ke Ivy yang kemudian mereka kedatangan Lily. Ia pun menanyakan Aisyah yang ternyata sudah pergi terlebih dahulu, karena dia ditugaskan untuk memberikan petanya langsung kepada Aisyah. Lily pun dengan cepat menyusul Aisyah untuk masuk ke dalam portal waktu. He's not here anymore. Ivy dan lainnya pun mengikutinya sampai di atas Gunung Topanga. Tetapi di saat cahayanya menghilang, tiba-tiba Lily, Josh, dan Riley tersedot entah kemana. He's not here anymore. Now we'll never get home. What is that? Where did they go? Sementara itu Gavin dan yang lainnya sudah berada di pinggir pantai, yang ketika itu mereka bertemu dengan gajah prasejarah. Dengan begini ia pun berhasil pergi ke masa lalu. Tetapi tiba-tiba film pun bersambung. Oke sob, cukup segitu dulu untuk season 1-nya. Dan masih ada season kedua yang bakal mengungkap misteri yang belum dijelaskan di season pertama ini. Saya perwakilan dari Sukhoi Movie yang beranggotakan saya sendiri yang mengucapkan arigato. Sampai bertemu di video selanjutnya.